Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rian PHRS. Nah, teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya ingin menampilkan satu potongan video, yaitu dari Kiai Haji Yusuf Kudori. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Tegal Rejo. Beliau juga ketua DPW kalau nggak salah ya, ketua DPW PKB Jawa Tengah. Nah, tentang kisruh nasab yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan, beliau akhirnya ikut berkomentar tentang kisruh nasab yang sekarang ramai lah. Lalu bagaimana sikap beliau atau sikap yang diajarkan beliau kepada murid-muridnya atau kepada jamaahnya? Beliau mengatakan bahwa yang intinya menghormati, mencintai habaib itu adalah sebuah keharusan, dan seperti yang sudah saya beberapa waktu saya ucapkan juga, kalau ada habaib, oknum habaib yang tidak jalannya tidak sesuai koridor dalam agama, maka ya sudah, nggak perlu diikuti. Tapi kita tetap hormat, cinta kepada mereka. Gitu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana video Kiai Yusuf Kudori? Kita saksikan videonya berikut ini. Jadi awak dhewe kudu ngati-ati nek urusane karo urusan ahlul bait dzurriyyah Rasul. Ya pancen jenengane ahlul bait dzurriyyah Rasul niku ya menungso. Tapi apapun punya makom yang mulia. Jadi ora usah awak dhewe melu komentar, ora usah awak dhewe melu ngololo, apalagi sampai terucap kata-kata sing ora pantas. Sekali lagi, dzurriyyah itu tetap pada makom posisi yang mulia. Ya awak dhewe nek ora cocok ya teko garek ora melu ngono lak wis. Karo habaib, karo syarifah ora cocok garek sukut ya apapun, karena yo kabeh ki yo menungso, mesti kadang ono luput ono salahe. Cuman kita ini adabe ora usah ngrasani, ora usah apa meneh ngololo. Bagaimana teman-teman? Sudah disaksikan videonya? Nah, inilah sikap para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, khususnya kiai-kiai Nahdlatul Ulama, karena memang akhlak Nahdlatul Ulama terhadap habaib itu sudah sejak dahulu memang sangat luar biasa, dan itu diturunkan bahkan sampai detik ini. Memang begitulah seharusnya. Jadi saya harap ya, kalau kita masih mengaku sebagai warga Nahdiyin, maka ikutilah ulama-ulama NU, ikutilah pendapat kiai-kiai NU yang semacam ini. Jadi jangan sampai kita terombang-ambing padahal kita punya naungan organisasi, tapi ketika pimpinan organisasi, ya, ulama organisasi yang kita di dalamnya dinaungi olehnya, kita tidak mau ikut fatwa-fatwanya. Ini kan luar biasa. Lalu apa tujuan kita ikut dalam organisasi kalau kita tidak mau mengikuti fatwa-fatwa dari ulama-ulama yang ada di organisasi kita? Ini kan sesuatu yang aneh, bukan? Apa karena kita mau memakai bajunya untuk kepentingan diri kita sendiri? Kalau kita tujuannya niatnya baik, ikhlas
Karena Allah Ta'ala harusnya ya kita ngikutin apa yang difatwakan oleh ulama-ulama kita, gitu ya teman-teman ya. Apalagi kita semua tahu Rais Am PBNU, berkali-kali saya katakan Rais Am PBNU Ki Haji Miftahul Ahyar sudah sangat amat jelas, tegas dan lugas bahwasanya sikap kita terhadap habaib yaitu tetap memuliakan, menghormati dan mencintai. Lagi-lagi saya katakan, kalau ini yang perlu digarisbawahi ya teman-teman ya, kalau ada habaib, ada oknum habaib yang berperilaku nakal, ya, yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang apa namanya ya, ya intinya nggak jelas lah sikapnya lah, nggak jelas dalam arti di luar rel atau koridor yang ditetapkan oleh syariat, ya sudah cukup, nggak perlu ikuti dia. Oke? Tapi kita tetap menghormati dia sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Kalau bisa kita cinta kepada mereka yang walaupun tidak sesuai jalur ya, jalannya tidak sesuai jalur, gitu ya teman-teman ya. Kalau bisa, kalau ada habaib yang keluar dari syariat, kalau bisa ya nasihati mereka, bukan malah dimusuhi terus gebiak uyah kayak gini, terus dituduh semua habaib itu palsu atau terputus nasabnya. Enggak lah, kan seperti beberapa orang yang ada yang katakan kan, ya kalau ada tikus masuk ke dalam lumbung padi, iya yang diusir tuh tikusnya atau yang dibasmi tikusnya, bukan lumbung padinya yang dibakar gitu loh. Ya. Ya kalau ada tangan kita nih nyentuh kotoran ayam atau kotoran sapi, ya basuh tangannya, bukan tangannya dipotong dibuang gitu kan konsepnya. Jadi seperti itu kira-kira teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan teman-teman, bisa menyadarkan teman-teman yang belum sadar, dan bisa mengembalikan teman-teman yang sudah terperosok sana atau yang masih goyah. Mudah-mudahan dengan video-video semacam ini yang saya tampilkan itu bisa tetap berdiri tegak dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mencintai habaib, mencintai ulama, begitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau tahu atau pengen tahu ulama-ulama yang memuliakan, mencintai habaib, teman-teman bisa lihat di video-video ya saya yang sudah saya upload sebelumnya. Dan sebetulnya sih nggak perlu juga sih, karena semua ulama yang memuliakan habaib, mencintai habaib, hanya beberapa doang. Dan itu juga bukan ulama. Kayak misalnya tadi Imaduddin, terus Abbas Buntet, Romai Rama, terus Fuad Pleret, terus Sikori, itu kan bukan ulama. Jadi nggak usah dipertimbangkan orang-orang semacam itu ya. Nggak usah dipertimbangkan karena mereka bukan ulama, dan ini bukan ikhtilaf ulama. Ini bukan ikhtilaf, ini bukan perbedaan pendapat. Karena kita golongkan perbedaan pendapat di dalam Islam itu memang perbedaan pendapat ulama-ulama yang berkompeten gitu. Ya misalnya ada perbedaan pendapat di dalam sholat, itu perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik misalnya dengan gurunya. Ini ulama-ulama yang berkompeten, jadi itu bisa diperhitungkan. Lah kalau sekarang enggak, ulama-ulama dunia itu mengakui dan memuliakan nasab Alawi, dan yang tidak mengaku itu Imaduddin dan Romai Rama, penyanyi dangdut dan kawan-kawan, itu nggak usah diperhitungkan karena memang mereka tidak berkompeten ini, Romai Rama dan Imaduddin ini ya. Itu aja dari saya, semoga ini bisa mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.